komunitas penggerak. Jadi pegiat pendidikan yang kalau mereka bukan bagian dari organisasi, mereka bisa menjadi sukarelawan. Dan sukarelawan itu akan kami bantu matchmaking dengan organisasi-organisasi penggerak tersebut untuk meningkatkan kapasitas mereka dan juga menemukan apa yang cocok dengan passion mereka. Jadinya bagi teman-teman yang sudah meregistrasi, terima kasih. Kita senang banget mendapat begitu banyaknya sukarelawan. Nanti akan kami bantu fasilitasi untuk menemukan organisasi yang tepat untuk Anda agar dampaknya bisa lebih besar. Nah, setelah mendaftar Pak, apa yang dilakukan oleh relawan setelah mendaftar? Pak Praptono lagi nih yang mau jawab. Oke. Ya. Siapa? Jadi gini, para relawan yang sudah melakukan registrasi, jangan lupa melengkapi profilnya. Apa pengalaman yang dimiliki, kemudian keahlian yang ingin ditekuni, dan data yang Bapak Ibu berikan menjadi file kami, dan nanti ke depannya satu, Kemendikbud akan menjadikan Bapak dan Ibu sebagai SDM pendukung dalam program organisasi penggerak ini. Ya, kalau dibutuhkan tenaga-tenaga yang handal, yang bisa memperkuat untuk program Sekolah Merdeka ini, maka Bapak dan Ibu menjadi timnya Kemendikbud. Yang kedua, Bapak dan Ibu sesuai dengan data yang dimiliki akan kami petakan per kabupaten kota. Maka seiring sejalan dengan organisasi penggerak yang nanti proposalnya sudah masuk ke kita akan petakan di mana organisasi-organisasi penggerak ini akan menjalankan programnya. Maka Bapak dan Ibu akan kami linkkan dengan organisasi penggerak tersebut. Tapi sekali lagi ini bukan berarti bahwa Bapak dan Ibu otomatis akan menjadi relawan dari organisasi penggerak tersebut. Akan ada proses yang Bapak dan Ibu para relawan harus mengikuti skema dari masing-masing para organisasi penggerak. Mereka punya kriteria, mereka punya standar, dan Bapak dan Ibu menjadi informasi atau data-data yang akan kami sodorkan sehingga potensi yang dimiliki oleh para relawan bisa diberdayakan oleh para organisasi penggerak. Ada keuntungan dari program relawan penggerak ini. Yang pertama, kalau itu bisa disediakan akan terjadi efisiensi anggaran. Karena tidak lagi dibutuhkan untuk menghadirkan ahli, instruktur, fasilitator, pendamping dari luar daerah. Cukuplah Bapak dan Ibu para relawan yang ada di kabupaten yang menjadi sasaran program. Yang kedua, ini akan memudahkan bagi Kemendikbud untuk memilih mana guru-guru yang memiliki prestasi yang sudah membanggakan. Dan sehingga relawan penggerak ini akan semakin memperkuat sinergitas antara kebijakan dengan potensi-potensi yang kita miliki di lapangan. Saya sangat senang dengan ribuan organisasi penggerak yang sudah terdaftar, relawan penggerak yang sudah masuk, meskipun kalau nanti pada akhirnya tidak semua organisasi penggerak akan mendapatkan dana bantuan dalam rangka menjalankan programnya dari Kemendikbud. Tapi paling tidak hari ini kami di Kemendikbud itu punya kawan, punya mitra, dan potensinya sungguh sangat luar biasa. Dan ini yang kita harapkan bisa menjadi komunitas penggerak untuk merdeka belajar ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Oke, itu jawaban dari Pak Praptono. Mungkin saya akan menanyakan kepada Pak Andika. Karena ini mungkin ada kaitannya dengan keterikatan program organisasi penggerak dari pertanyaan tadi. Apa sih yang harus dilakukan setelah relawan mendaftar, Pak? Ya, tentunya kami dari sisi sistem ya, dari sisi sistem. Jadi ketika relawan sudah mendaftar dari sistem, pertama itu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Praptono, kita akan memiliki database relawan, potensi-potensi individu yang siap untuk membantu di wilayah masing-masing. Itu pertama. Terus yang kedua, jika mereka sudah mengisi profil sesuai dengan kapasitas dirinya, itu nanti
dalam aplikasi itu nanti juga akan ditanyakan kapasitasnya seperti apa dan pengalamannya bagaimana, begitu. Kita akan memetakan berdasarkan potensi dan kedaerahannya, lalu kita akan menghubungi jika nominasi individu tersebut akan dipilih menjadi narasumber atau tutor atau instruktur apapun yang sesuai dengan kapasitas yang individu tersebut telah isi. Mungkin itu, Pak. Oke, itu tadi jawaban yang ditambahkan dan ini kayaknya agak sedikit nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Mungkin ini akan dijawab oleh bisa oleh Pak Andika juga atau mungkin Pak Eko Budi yang merupakan Ketua Tim Regulasi dan Administrasi Program Organisasi Penggerak. Pertanyaan berikutnya adalah gimana sih calon relawan itu memilih wilayah kerjanya nih Pak? Calon relawan memilih wilayah kerjanya. Ya, saya sambung lagi tadi. Ya. Tentunya untuk dapat, ini relawan ini kan bisa dari berbagai unsur. Tentunya jangan sampai nanti individu tersebut ada dua job, misalnya dia sebagai apa dan juga sebagai relawan, dan itu akan mengganggu tugas kesehariannya dia. Sehingga sebaiknya yang relawan pilih, daerah yang relawan pilih itu adalah sesuai dengan domisilinya dia, tempat tinggalnya dia. Mungkin itu. Oke, jadi diusahakan relawan memilih tempat sesuai domisilinya ya. Mungkin akan ditambahkan lagi oleh Pak Eko selaku merupakan Ketua Tim Regulasi. Secara regulasi ini gimana nih Pak? Dan administrasi ketika relawan memilih daerahnya. Ya, baik, pada prinsipnya adalah kenapa ruang itu dibuka. Kita pada prinsipnya dalam tata kelola keuangan negara itu adalah harus efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga dengan adanya relawan-relawan di daerah-daerah tertentu tersebut, itu harapannya terdapat efisiensi biaya dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Oke, jadi untuk efisiensi lebih baik sesuai domisili yang tadi sebelumnya dijawab. Dan kita langsung lihat pertanyaan berikutnya nih. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Coba kita lihat apakah PNS yang menjadi anggota suatu organisasi boleh menjadi relawan di program ini? Silakan. Ya, untuk relawan nanti bisa juga dari praktisi pendidikan, Ya. kemudian bisa jadi guru, Ya. bisa dari dosen, bisa dari widya iswara, atau dari swasta atau negeri yang lainnya. Pada prinsipnya nanti para relawan itu tidak boleh meninggalkan tugas yang diembannya. Oke. Kalau sebagai guru, saya mempunyai tugas sebagai guru, ada tugas ngajar, ada tugas mengembangkan modul, pembelajaran dan lain-lain, itu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Artinya seperti apa? Ya harus di luar jam kerja. Nah, pasti nanti akan dikoordinasikan dengan kepala sekolah, kalau yang dari sekolahan, atau dari widya iswara, nanti dari kepalanya, itu nanti sesuaikan mana yang bisa dilakukan di luar mengikuti organisasi penggerak atau tidak, nanti kan akan diverifikasi. Betul. Diverifikasi apakah ini sumber daya manusianya untuk di organisasi penggerak ini cukup atau tidak, dari mana, dan akan tanda tangan kontrak. Nah, kalau tanda tangan kontrak melalui organisasi penggerak dari relawan itu nanti akan dievaluasi. Apakah ada izin dari sekolah atau dari universitas atau dari kepala P4TK atau LPMP, itu yang dilakukan. Jadi saya kira tidak masalah. Oke, Itu tidak masalah ya Pak ya? Tidak meninggalkan tugas pokoknya. Oke, asal tidak meninggalkan tugas pokok. Dan diutamakan mengerjakan tugas pokoknya. Oke, dan diutamakan mengerjakan tugas pokoknya. Ya. Oke, mau ditambahkan lagi? Ini Sailor Moon ini Pak yang nanya Pak. Ya, saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang terutama yang PNS ketika ini menjadi relawan, satu tugas utamanya adalah melaksanakan penugasan yang memang sudah melekat pada dirinya. Dan ingat bahwa ini adalah relawan. Nah, jadi harus benar-benar bisa ya relawan gitu. Tidak menggantikan dari penugasan yang sudah melekat pada dirinya. Yang kedua, ini pesan untuk para organisasi penggerak. Yang menjadi relawan tidak boleh sekaligus menjadi target dari program yang dilakukan. Jadi kalau
relawan sekaligus peserta juga tidak boleh. Kalau relawan ya relawan kedudukannya, bukan sebagai peserta dari kegiatan. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Tambahan juga Pak, misalnya juga PNS yang bersangkutan cuti misalnya, cuti besar, dia ingin menjadi relawan, mengikuti kegiatan ini nggak apa-apa juga Pak. Oh itu nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, tapi dia cuti. Ya. Artinya memang dia tidak punya kewajiban untuk ke kantor dinasnya. Oke. Ya. Oke, Pak Dika mau menambahkan? Cukup. Oke, hand